Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Dalam minggu ini kita merayakan 17 Agustus. Kita bersyukur bahwa negara ini sudah 75 tahun merdeka. Dan kita harus merdeka dari segala dosa kita merdeka dari segala beban kita. Dan mari kita berseru pada Tuhan bahwa negara ini akan terbebas dari segala sesuatu yang membebankannya. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk negara ini ya Tuhan. Agar negara ini Tuhan Yesus dapat pulih dari segala penyakit Tuhan. Dalam segala beban dan dalam segalanya ya Tuhan Yesus. Semoga Tuhan Yesus di negara ini Tuhan Yesus dalam 75 tahun ini Tuhan kami dapat lebih lagi mengenal Engkau Tuhan Yesus. Kami dapat merasakan kemerdekaan yang daripadamu ya Tuhan. Tuhan kami berseru kepadamu karena Engkau penyelamat kami ya Bapa. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini. Yesus padamu kami berseru. Terpujilah Engkau ya Tuhan, untuk segala-galanya Tuhan Yesus, dan untuk selama-lamanya Tuhan Yesus. Tuhan kami merasakan kasih-Mu Tuhan Yesus,
Kami merasakan hadirat-Mu dalam tempat ini Tuhan Yesus, dalam hati kami Tuhan Yesus. Curahkan kuasa-Mu Tuhan, curahkan mujizat-Mu. Terima kasih Bapa, mari kita nyanyikan lagu ini. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Katakan, kami rasakan kuasa-Mu Tuhan. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkan Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang. Glory bagi-Mu Tuhan. Kudus nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebab nama-Mu kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas tercurahnya Roh Kudus dalam hidup kami. Dalam dunia yang gelap ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Roh Kudus, Roh penghibur mengalir dalam hidup kami Tuhan Yesus, menuntun langkah hidup kami.
Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kudus namamu Tuhan. Kudus namamu Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan. Kami rasakan Tuhan. Kami rasakan kuasa Roh Kudus. Glory bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Curahkan kuasamu Tuhan. Curahkan kuasamu. Curahkan kuasamu. Glory bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Glory. Glory bagimu Tuhan. Glory. Glory bagimu Tuhan. Tercurah di tempat ini Tuhan. Tercurah kuasamu. Haleluya. Curahkanlah kuasamu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Yes Yesus. Tercurah. Curahkanlah kuasamu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasamu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkan, curahkanlah kuasamu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasamu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasamu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat, mujizat, mujizat terjadi sekarang ini. Amin Yesus. Terima kasih Tuhan atas mujizat curahan Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus mengalir dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Karena Roh-Mu Tuhan Yesus, kami ingin mengucap syukur dan bersorak-sorai nama-Mu Tuhan Yesus. Yang percaya kita katakan amin. Shalom. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, amin. Mari kita nyanyikan lagu ini. Tiada terukur besar kasih setiamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku, hatiku bersyukur. Jiwaku memuji. Mulutku pun bersorak memuji Engkau.
memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Katakan hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhentiku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Amin. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu. Haleluya. Begitu baik dan betapa baiknya Engkau Tuhan dalam hidup kami. Amin. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Mari kita nyanyikan lagu Hosana, aku memuji-Mu Tuhan. Katakan bersama baiknya. Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, aku memuji Tuhan. Hosana, aku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, aku memuji Tuhan. Hosana, aku tinggikan Yesus. Hosana, 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 aku memuji Tuhan. Hosana, aku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Hosana bagi nama-Mu Tuhan. Glory bagi-Mu Yesus. Tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersaat teduh sejenak.
Ya Tuhan, ajar kami Tuhan Yesus selalu mengiring-Mu Tuhan Yesus sepanjang hidup kami ya Tuhan. Ajar kami Bapa masuk dalam rencana-Mu. Segala pikiran dan kehendak kami ya Tuhan, kami serahkan kepadamu ya Bapa. Jadikan kami bejana-Mu. Mari kita nyanyikan pujian ini. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu.
kami bejana-Mu Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita masih dapat berjumpa walaupun tidak langsung, tetapi kita bersyukur masih ada kesempatan. Dan terlebih daripada itu, yang terutama adalah bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita, sehingga kita dapat mengucapkan syukur bersama-sama. Dan pada pagi hari ini bahkan kita dapat merenungkan firman bersama-sama. Nah, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita satukan hati kita minta pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, karena Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Walaupun jarak memisahkan kami, namun karena Engkau yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu, menyatukan kami dalam kasih-Mu. Dalam kekuatan-Mu Tuhan, kami juga mau tetap berharap, kami melekatkan diri kami kepadamu, karena hanya Engkaulah satu-satunya tempat perlindungan kami. Kami membutuhkan Engkau Tuhan, dan lebih dari segalanya, karena kami tahu Tuhan, karena Engkau sumber dari segala pengharapan kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu dengan penuh ucapan syukur, dan kami minta Tuhan, urapan-Mu turun saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji Tuhan, pagi hari ini kita masih bisa berjumpa kembali walaupun secara tidak langsung. Dan pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Ulangan pasal yang ke-31 ayat yang ke-6 dan ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang akan berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat ke-8-nya. Sebab Tuhan, Ia sendiri akan berjalan di depanmu. Ia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari-hari terakhir ini bukanlah hari-hari yang menguntungkan. Hari-hari kalau boleh dikatakan semakin berat. Ke depan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Akan lebih baikkah atau sebaliknya akan lebih buruk. Karena tidak ada kepastian di depan kita, maka setiap orang menjadi tawar hati, menjadi putus asa, gentar ketika menghadapi setiap keadaan, bingung mau meletakkan pengharapan. Tapi pada pagi hari ini Tuhan mau kita melihat kepada firman-Nya. Apa yang harus kita lakukan ketika masa-masa sulit ini harus tetap kita jalani. Tak ubahnya seperti bangsa Israel yang keluar dari tanah perbudakan, tanah Mesir untuk menuju Kanaan. Mereka juga tidak tahu hari-hari ke depan yang harus mereka jalani. Tapi bersyukur karena Tuhan menetapkan pemimpin-pemimpin yang tetap memiliki pengharapan, tetap memandang ke depan dengan penuh percaya bahwa pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Bahwa masih ada pengharapan. Sehingga mereka tetap kuat dan boleh menguatkan umat Tuhan. Demikian dan juga yang terjadi pada hari-hari ini. Kita perlu pemimpin-pemimpin yang dapat melihat ke depan, melihat pertolongan Tuhan yang belum dapat kita lihat dengan kasat mata.
tetapi satu hal yang pasti sehingga dapat dipercayai. Kesulitan demi kesulitan merupakan tantangan dalam kehidupan kita. Tidak peduli pada saat corona ataupun tidak, namanya kehidupan tetaplah sebuah tantangan. Hanya sekarang perbedaannya bersama-sama dan serentak, sehingga menimbulkan kesan yang demikian luar biasa. Padahal kalau ini tidak terjadi pandemi, tetap saja bagi orang-orang tetap menghadapi hal-hal yang berat yang harus dihadapi. Cuman karena berbeda-beda sehingga mereka boleh tetap melihat yang lain, membuat mereka jadi sukacita. Tapi sekarang kita melihat ke kiri ke kanan sama. Melihat sini mau pengusaha ngeluh juga. Mau ngelihat mereka yang cuma karyawan pun sama. Bagi yang buruh pun sama. Sehingga menjadi berat. Kalau kita melihat situasi yang ada, semuanya berat, maka akan jadi berat bagi kita. Nah, marilah pada pagi hari ini kita melihat dengan cara Tuhan. Apa yang Tuhan berikan pada kita pada pagi hari ini adalah satu cara melihat setiap persoalan yang ada, sehingga membuat kita dapat tampil menjadi pemenang. Dan pagi hari ini oleh karenanya tema pada saat ini adalah semangat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita sudah mengetahui persoalan-persoalan kehidupan ini tadi, mari kita sekarang melihat bagaimana cara Tuhan. Tadi firman Tuhan mengatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang akan berjalan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Suatu pesan yang luar biasa dari seorang pemimpin, yaitu Musa, kepada Yosua penggantinya. Karena dia sudah berumur 120 tahun dan sudah tiba waktunya untuk digantikan. Dia memberikan pesan, memberikan semangat, memberikan peringatan kepada Yosua. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pertolongan rupanya tidak hanya satu penghiburan. Jangan takut, nggak apa-apa, besok akan pasti baik-baik. Baik-baik saja, tidak dengan lemah lembut. Kadang-kadang berkat Tuhan turun bukan berupa langsung datangnya berkat yang berupa berkat jasmani. Tapi berkat itu berupa satu pesan yang disampaikan oleh hambanya atau orang-orang di sekelilingnya. Jangan takut, jangan gemetar. Perkataan yang mengingatkan, yang meneguhkan, yang memberikan semangat. Mengapa? Karena semangat itulah yang diperlukan untuk menghadapi segala situasi. Terutama segala situasi yang buruk. Segala situasi yang tidak pasti. Itu memerlukan semangat sebagai senjata. Semangat yang seperti apa? Banyak semangat, bentuk-bentuk semangat banyak. Olahraga membuat orang bersemangat, mau gak mau lari. Kadang-kadang waktu ada orang yang stres, dia menghilangkan stresnya dengan cara berolahraga, dia lari agar gak fokus pada masalahnya. Ada yang semangat karena jalan-jalan, katanya cuci mata. Entah nyucinya pakai apa. Cuci mata katanya jadi semangat, hilang stresnya. Sejenak hilang masalahnya. Karena melihat hal-hal yang lain di luar yang namanya kadang dikatakan masalah. Sekarang cara Tuhan bagaimana? Kita harus semangat katanya. Semangat kita harus melihat apa?
Yang kita lihat adalah pertolongan Tuhan. Lihat memang tidak langsung melihat di depan mata seperti ini. Kita melihat itu dengan kata lain bisa saja adalah mengingat. Melihat bagaimana pertolongan Tuhan yang selama ini kita terima. Kalau kita boleh sampai pada hari ini, kita masih hidup sampai hari ini, masih ada berkat bagi kita sampai hari ini, itu semua karena pertolongan Tuhan. Kalau itu kita melihat sebagai pertolongan Tuhan, maka kita bisa secara rohani melihat bahwa itulah campur tangan Tuhan, di sana ada semangat bagi kita. Tapi kalau kita melihatnya sebagai usaha kita, maka kita tidak punya pegangan, kita tidak punya pengharapan. Kalau kita melihat dan mempercayai dan mensyukuri bahwa itu semua adalah pertolongan Tuhan, maka semangat yang daripada Tuhanlah yang tinggal di dalam kita. Itulah yang akan membawa kita kepada kemenangan. Bukan semangat yang dibuat oleh manusia atau semangat yang kita buat sendiri, tetapi semangat yang daripada Tuhan. Semangat daripada Tuhan, kalau kita tadi sudah boleh melihat hal-hal yang lalu yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Satu hal lagi adalah semangat ketika kita memegang janjinya. Yang kemarin itu adalah sebagai bukti nyata bahwa janjinya ya dan amin. Pertolongannya tidak pernah terlambat. Oleh karena kita bisa mencapai hari ini. Kita ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Kalau kemarin-kemarin kesulitan itu kita bisa lalui, maka ke depan pun kita pun juga dapat melaluinya. Kita melaluinya bersama Tuhan. Oleh karenanya Musa mengingatkan kepada Yosua ketika dia mau menyerahkan tampuk jabatannya. Dia katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Itulah modal. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan sampai goyah sedetik pun. Mengapa sampai ditegaskan oleh Musa sampai di ayat yang ke-8-nya. Kalau itu tadi ayat yang ke-6, dia tegaskan kembali. Karena dia memiliki pengalaman sehingga dia harus menyerahkan jabatannya ini dan tidak masuk ke tanah Kanaan. Itu dia sempat goyah sejenak. Ketika harus menghadapi bangsa Israel yang membutuhkan air. Dia marah, dia pukul dengan tongkatnya gunung batu itu untuk memancarkan air. Disitulah dia melakukan kesalahan. Ada goyah sedikit yang dialaminya, tetapi itu menjadi titik balik di mana dia yang tadinya harus masuk tanah Kanaan menjadi tidak bisa. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, semangat memegang janji Tuhan dengan meneguhkan hati. Jangan sampai goyah. Itu bukanlah satu hal yang dapat ditawar. Tetapi satu hal yang harus dipegang teguh sampai pada akhirnya. Selama pengiringan kita di dalam Tuhan. Apapun keadaannya, tantangan sebesar apapun. Coba kita bayangkan Musa menghadapi bangsa Israel bukan 1, 2, bukan 100, 200, demikian banyaknya. Kemudian mereka marah semua rame-rame. Sebagai pemimpin, dia sendiri harus menghadapi itu. Bisa dibayangkan betapa beratnya situasi yang harus dia hadapi.
membuat dia kesal, membuat dia kecewa sejenak. Tetapi itu fatal akibatnya. Firman Tuhan mengingatkan pada kita pada pagi hari ini, jaga hati, tetaplah semangat, tetaplah teguh, memandang kepada janji Tuhan. Jangan pernah meragukannya, karena akibatnya bisa fatal. Kita harus melewati semua ini. Dan kita tahu kita pasti dapat melewati semua ini. Bagaimana caranya? Ya sudah, saya pegang janji Tuhan, saya mau berdoa. Sudah, saya diam saja di rumah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pemimpin yang ada di bangsa ini bukanlah suatu kebetulan kalau mereka memegang tampuk jabatannya sebagai pemimpin. Semuanya juga karena penetapan Tuhan. Kita harus mengikuti ketika protokol kesehatan harus dijalankan. Ketika PSBB dilonggarkan sehingga setiap orang dapat mulai beraktivitas kembali. Diharapkan dapat beraktivitas, tetapi tetap dengan menjaga protokol kesehatan. Kita melakukannya sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Maka ada kesehatian antara pemimpin dan masyarakat. Itulah menjadi kunci untuk kita bisa melalui masa-masa sulit ini. Dengan hati yang tetap memandang pada janji Tuhan, tetap semangat, tidak putus asa, tidak menjadi lemah, tidak menjadi kecewa, tapi tetap bersyukur dengan segala keadaan. Bu, kalau hari-hari ini sekarang ini sulit, dagang aja nggak laku. Bagaimana caranya bersyukur? Kalau ada pembeli sih hari ini misalnya banyak, bisa kami Bu bersyukur Bu. Kalau sampai nggak ada satu orang pun yang datang, bagaimana caranya kami bersyukur? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita memang bersyukur bukan dengan ukuran dengan cara manusia melihat. Kita tetap memandang janji Tuhan. Seperti juga bangsa Israel ini, mana tanah Kanaan katanya dekat. Gak beda kan saudara? Ini sudah jalan puluhan tahun. Gak nyampe-nyampe juga. Saya itu bingung saudara, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagaimana bangsa Israel bisa mencukupi kehidupannya. Andai kata dalam perjalanan di padang gurun itu, mereka harus berhenti untuk makan. Makanan dari mana? Nggak bisa nanam. Taruhlah air nemu misalnya, air, mata air ada. Andai kata Tuhan nggak tolong dengan mana yang turun dari surga, apa yang dapat mereka makan? Satu hal yang ajaib yang Tuhan lakukan, turunnya mana? Dia sanggup lakukan ketika tidak mungkin lagi bercocok tanam. Ada caranya. Gak bisa diduga. Oleh karenanya, kalau minta jawabannya bagaimana caranya kita bersyukur? Bersyukur kita adalah Tuhan kita ajaib. Pertolongannya tepat pada waktunya. Kalaupun hari ini masih kesulitan, kami percaya ya Tuhan, Engkau pasti cukupkan. Itulah iman. Kita harus melalui iman itu, masuk melalui pintu iman untuk mendapatkan berkat. Memang mungkin gak mana datang turun dari surga, tapi ada cara Tuhan, karena Tuhan kita Allah yang ajaib, tidak terbatas oleh pikiran manusia,
maka dia dapat melakukan apapun juga. Itulah yang menjadi semangat kita. Nggak peduli kondisi kayak begini, puji Tuhan. Aku tahu Tuhan tetap akan menolong aku. Karena janjinya dikatakan di situ, Dia akan menuntun engkau. Dikatakan di situ juga bahwa Dia tidak akan meninggalkan engkau. Sungguh luar biasa bahwa Dia tidak meninggalkan kita. Sehingga keadaan apapun juga kita dapat bersyukur. Inilah hal yang dapat kita pegang sampai akhir. Kalaupun kondisi tidak semakin baik sekalipun, kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan tetap menolong kita. Tuhan tetap menyertai kita. Tuhan tetap menuntun tangan kita. Dia pasti punya cara. Karena ingatlah, mana itu adalah satu hal yang ajaib. Maka Dia akan melakukan hal-hal yang ajaib dalam hidup kita. Yang tidak pernah kita duga. Entah dari mana, mungkin enggak langsung dari surga. Dari orang di sekeliling kita atau orang yang tidak kita kenal. Bukan berarti mereka langsung bawa berkat beras 1 karung, bukan. Tetapi Dia berikan satu kesempatan melalui mereka Tuhan pakai untuk membuka jalan bagi setiap persoalan kita. Sekecil apapun, asalkan kita tetap semangat, asalkan kita tetap berpegang teguh, kita tahu kita pasti bisa melewati ini semua. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tetap semangat. Jangan menyerah sama keadaan. Jangan menjadi tawar hati. Jangan menjadi putus asa. Tuhan tetap menyertai kita. Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau kita mendengar ada anak-anak Tuhan mengatakan, pendeta bisanya ngomongnya cuman dia semangat. Pendeta cuman bilangnya katanya, jangan tawar hati. Jangan mengeluh. Tapi situasi kayak begini. Kalau kita tanya besok bagaimana? Dia bilang gak tahu. Memang tidak tahu. Tetapi satu hal ada yang kami tahu lebih dari segalanya adalah Allah kita tetap akan menyertai. Dia tetap akan menolong kita tepat pada waktunya. Bukti semua sudah tercatat di dalam kitab yang kita pegang. Ini merupakan firman Tuhan, ini pun juga mencatat peristiwa yang pernah terjadi. Ini bukan dongeng. Satu hal yang pasti, kalau dikatakan Allah kita tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Dulu Dia menolong, hari ini Dia menolong. Besok pun tetap Dia akan menolong kita. Dulu Dia melakukan hal ajaib, hari ini pun Dia lakukan hal yang ajaib. Demikian juga hari esok kita. Dia akan lakukan hal-hal yang ajaib dalam hidup kita. Ini menjadi perbedaan antara kita yang percaya kepada Dia dan yang tidak. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan melihat di dalam kitab Amsal, agar ini menjadi ayat emas bagi kita pada pagi hari ini. Kitab Amsal pasal yang ke-18. Amsal pasal yang ke-18 ayatnya yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, rupanya ayat ini mengatakan bahwa manusia itu semua menanggung penderitaan. Tetapi orang yang bersemangatlah yang dapat melewati
dapat menanggungnya. Semua mengalami penderitaan, tetapi mereka yang bersemangat itu orang-orang yang dapat menanggungnya, dapat melewatinya. Orang-orang yang meletakkan pengharapan, yang pandangannya tetap ke depan kepada Tuhan, kepada janjinya, kepada karyanya, kepada keajaibannya dan kasihnya. Demikianlah firman Tuhan, biarlah ini menjadi berkat bagi kita semua. Tetap semangat, hadapi setiap keadaan dengan pengharapan yang teguh kepada Tuhan. Jangan gentar, jangan patah hati, jangan takut, karena Tuhan tetap menyertai. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang Kau berikan pada pagi hari ini. Kami mau Tuhan menjadi orang-orang yang bersemangat, melihat kepada janji-Mu, memandang Engkau dengan penuh kerinduan, mengharapkan kehadiran-Mu setiap hari Tuhan, senantiasa Tuhan, setiap waktu. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan pergumulan-pergumulan kami dalam tangan-Mu, karena kami mau Engkau campur tangan. Di dalam Engkau saja Tuhan ada kemenangan. Terima kasih Tuhan. Hamba menyerahkan Tuhan anak-anak-Mu Tuhan, seluruh sidang jemaat-Mu, para hamba-hamba-Mu dimanapun semua berada. Mari Tuhan lawat mereka, mereka yang lemah Tuhan mari Tuhan memberikan kekuatan yang baru, memberikan semangat yang baru, semangat yang daripada Tuhan untuk mereka boleh mengingat kembali. Mari Roh Kudus buat mereka mengingat kembali kepada janji-Mu, kepada karya-Mu yang luar biasa, karena Engkau Allah yang ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih sehingga mereka tetap dapat Tuhan fokus kepadamu, mereka tetap bersemangat, mereka tetap kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi mereka Tuhan yang sakit, mari Tuhan memberikan kesembuhan. Tuhan jamah, kami percaya bilur-bilur-Mu cukup untuk memberikan kesembuhan bagi mereka semua. Terima kasih Tuhan. Dan bagi para pemimpin di bangsa kami Tuhan, kami serahkan mereka dalam tangan-Mu. Mari memberikan hikmat, kemampuan untuk dapat memimpin kami semua Tuhan, bangsa dan negara kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percayakan seluruh Tuhan kehidupan kami Tuhan di dalam tangan kuasa-Mu, masa depan kami Tuhan. Karena kami tahu semuanya ada di tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, pengharapan kami, cita-cita kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sudah tiba kita di penghujung ibadah kita. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami berterima kasih ya Tuhan untuk kasih setia-Mu yang kami alami. Dan terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan dalam sepanjang hidup kami. Mari kita nyanyikan lagu, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, anugerah yang Kau beri.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita sudah di penghujung ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mengakhirinya, namun sebelumnya marilah kita terima berkat daripada Tuhan. Mari kita satukan hati, kita fokuskan pikiran kita, segenap pengharapan kita kepada Dia. Dengan hati yang terbuka, dengan tangan yang tertada, mari kita terima berkat-Nya. Terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa kita yang di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan-Nya dari Roh-Nya yang kudus, menyertai kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya, dimanapun kita berada, di saat kita masuk, di saat kita keluar, apapun yang kita kerjakan, kapanpun waktunya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita sudah di penghujung ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, marilah kita menyatukan hati, menyatukan pengharapan kepada Tuhan untuk kita dapat menerima anugerah-Nya. Kita tutup ibadah pada pagi hari ini dengan berkat. Dengan penuh percaya, kita menanti-nantikan janji Tuhan. Mari kita buka hati kita, tadahkan tangan kita untuk kita menerima berkat-Nya. Terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa kita yang di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menyertai kita dimanapun kita berada. Apapun yang kita lakukan dan kapanpun waktunya, Dia tetap menyertai, tetap memimpin dan menuntun tangan kita, memberikan pertolongan kepada kita tepat pada waktunya. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kemuliaan, puji dan hormat bagi Dia untuk selama-lamanya. Haleluya. Bagi kita yang percaya telah menerima berkat ini, kita katakan amin. Bapa, terima kasih.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.